Kramat Tunggak, sebuah lokalisasi di Jakarta Utara yang telah ditutup pada tahun 1999. Lokalisasi yang dahulunya terkenal sebagai lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara, kini sudah berubah menjadi pusat peradaban Islam di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia alias Hara. Dan saya Fatika Putri Krisanti. Kami dari tim Maires MTS Negeri 5 Jakarta. Nah, sekarang kita sudah berada di Jakarta Islamic Center. Jakarta Islamic Center merupakan landmark dari Jakarta Utara. Seperti yang kita lihat dari tayangan di awal, Jakarta Islamic Center atau JIC dahulu merupakan pusat prostitusi terbesar se-Asia Tenggara yang bernama Kramat Tunggak. Kramat Tunggak ini berdiri pada tahun 1970. Atas keputusan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Bapak Sutioso menutup secara resmi Lokres WTS Kramat Tunggak pada tahun 1999. Di lahan bekas lokalisasi Kramat Tunggak, didirikanlah sebuah lembaga bernama Jakarta Islamic Center atau JIC yang sekarang kita kenal. Pada tahun 2001, diresmikanlah peletakan batu pertama pembangunan Jakarta Islamic Center. Sampai sekarang, Jakarta Islamic Center masih berperan aktif dalam membina kehidupan sosial keagamaan masyarakat sekitar, khususnya untuk masyarakat eks-lokalisasi Kramat Tunggak. Oleh karena itu, kami sebagai warga Jakarta Utara merasa tertarik untuk mengetahui secara detail mengenai kehidupan sosial keagamaan masyarakat eks-lokalisasi 20 tahun transformasi Kramat Tunggak jadi Jakarta Islamic Center. Penasaran proses penelitiannya seperti apa? Yuk tonton videonya sampai habis. Jadi saya dari tahun 1986 hingga 1991. Saya sebelum terlibat dari jerumus hitam, lembah hitam. Saya dulu karena keterpaksaan ekonomi. Itu saya rajin ikut ke pengajian setiap Jumat pagi di Masjid At-Taubah di depan Kramat Tunggak. Di tahun 1991 saya dipertemukan dengan seorang laki-laki yang benar-benar menerima saya dan benar-benar mau mengajak saya ke jalan yang benar. Dan kegiatan saya sekarang ikut membaur, saya ikut taklim pengajian yang setiap hari berlangsung di lingkungan saya. Alhamdulillah sekarang saya sudah merasa tenang menjalani kehidupan dan saya seperti saat seperti sekarang ini. Dan saya bersyukur saya sudah dapat untuk menyekolahkan anak-anak saya ke sekolah agama Islam. Terima kasih, itulah kisah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana perubahan sosial keagamaan masyarakat setelah keberadaan Jakarta Islamic Center? 2. Bagaimana peranan Jakarta Islamic Center terhadap pembinaan perilaku sosial keagamaan warga eks-lokalisasi? Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui perubahan kehidupan sosial keagamaan warga eks-lokalisasi Kramat Tunggak setelah adanya keberadaan Jakarta Islamic Center. 2. Untuk mengetahui peranan Jakarta Islamic Center terhadap pembinaan perilaku sosial keagamaan warga eks-lokalisasi Kramat Tunggak.
Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah wawasan tentang sejarah dan peran Jakarta Islamic Center dalam pembinaan perilaku sosial keagamaan masyarakat. Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada pengambil kebijakan atau pemerintah setempat untuk meningkatkan peranan Jakarta Islamic Center bagi masyarakat agar menjadi lebih baik lagi. Baik teman-teman, sekarang kami sudah berada dan di sana merupakan rumah ketua RT 6 di RW 18 yang merupakan ex-pedagang saat lokalisasi Kramat Tunggak. Dan kami akan melakukan observasi kehidupan sosial keagamaan masyarakat di sana. Oke, let's go. Assalamualaikum Bapak. Dulu Bapak bekerja? Saya dulu kerja di lokalisasi Kramat Tunggak itu sebagai pedagang. Kondisi waktu Kramat Tunggak itu kalau dikatakan sosial keagamaan gimana Pak? Sebetulnya di sana walaupun tempat ya boleh dikatakan hitam ya, boleh dikatakan orang bilang tempat kotor itu ya, tapi di sana keagamaannya itu termasuk bagus. Jadi ada di panti sosial itu setiap hari Jumat itu ada semacam pengajian. Mereka ngaji sama. Bahkan di Kramat Tunggak itu saya pernah dengar ada WTS yang pernah menjuarai MTQ di situ. Karena setiap hari Jumat mereka belajar. Tapi tingkat partisipan mereka itu antusias nggak sih Pak? Atau cuma jarang-jarang aja atau yang mau aja gitu? Ya yang mau aja. Nggak semuanya WTS dia masuk ke agama enggak. Assalamualaikum Pak, senang saya Nadia Ali Azhara. Saya Fatika Putri. Terkait dengan 20 tahun tugas lokalisasi ini, ya memang sejak 2004 sampai sekarang kita terus berproses yang mendidik masyarakat. Pam kita, security, cleaning service itu adalah orang-orang yang punya pengalaman pergelutan bergaul dengan lingkungan hitam Kramat Tunggak. Karena itulah sejak awal kita sudah coba membina mereka, mendidik mereka, coba memberikan. Kami mengumpulkan data dengan observasi, kuesioner, dan wawancara. Kami melakukan observasi Majelis Ta'lim Nurul Iman. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode campuran yang menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Adapun jenis penelitian ini menggunakan model konvergen paralel design. Model konvergen paralel design adalah model penelitian yang menggabungkan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan cara mencampur kedua metode tersebut secara seimbang. Sumber data primer dari penelitian ini diambil dari penduduk yang merupakan warga eks-lokalisasi Kramat Tunggak yang semenjak dari masa lokalisasi sampai dengan sekarang masih menetap di wilayah tersebut. Untuk mengumpulkan responden, kami menggunakan teknik snowball sampling yang merupakan teknik pengumpulan sampel yang mula-mula jumlahnya sedikit kemudian menjadi banyak. Hasil penelitian kami didapati bahwa perubahan sosial keagamaan eks-lokalisasi sebelum adanya GIC masih dalam kategori kurang baik dengan rata-rata skor 52%. Sedangkan setelah adanya GIC yang telah bertransformasi selama 20 tahun sudah berada di kategori baik dengan skor rata-rata 75,89%. Peranan GIC dalam pembinaan warga tumbuh dengan kategori sangat baik dengan rata-rata skor 82%.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Jakarta Islamic Center dapat merubah kehidupan sosial keagamaan masyarakat eks lokalisasi Kramat Tunggak yang tadinya dalam kategori kurang baik menjadi baik. Yang terakhir, saran dalam penelitian ini adalah kepada pengurus Jakarta Islamic Center diharapkan lagi untuk lebih berkoordinasi dan berkomunikasi dengan warga sekitar. Nah, itu tadi proses penelitian yang sudah kami lakukan. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan dukung kami di ajang MyRes 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.